Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bersyukur di minggu pertama bulan Mei kita ada kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema. Yesus adalah permulaan dari segalanya. Yesus adalah permulaan dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini ketika membaca tema ini, karena kami mempersiapkan dengan Pak Nur, ketika membaca ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, di mana Yesus tidak lagi mendapat tempatnya yang sebenarnya. Ada satu buku yang sedang saya baca yang mengatakan bahwa Yesus tidak lagi ditempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Nah, ketika tema ini keluar, Bapak Ibu Saudara, saya sangat antusias menyambut karena ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Makin kesini atau makin hari-hari sekarang ini, Yesus tidak lagi mendapat tempat di tempat yang seharusnya justru terjadi di dalam gereja. Justru suatu gereja mengaku gereja, tetapi Yesus tidak lagi menjadi yang utama, seperti Pak Nur tadi katakan. Nah, karena itu kita akan melihat dari tema kita hari ini dengan nats Alkitab dari Injil Yohanes pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 1 kita akan baca sampai ayatnya yang ke-9. Saya mengajak kita mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan. Silih berganti, saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perikop bacaan kita, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah permulaan dari segala sesuatu atau dari segalanya. Bapak Saudara kasih Tuhan, untuk bisa memahami atau untuk bisa mengerti Injil Yohanes ini khususnya di pasal pertama, maka pertama-tama kita harus lebih dulu tahu apa tujuan Injil ini ditulis, atau apa tujuan Yohanes penulis Injil ini menuliskan suratnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari penulisan Injil ini itu sangat jelas tertera di pasal 20 dari Injil Yohanes, pasal 30 dan 31. Ya. Di sana jelas apa maksud dan tujuan dari Yohanes menulis suratnya. Di dalam pasal 20 ayat 31 dikatakan, memang masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tujuan
dari Yohanes menuliskan Injil ini adalah yang pertama supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, anak Allah. Dan oleh iman kepada Yesus itu, mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tapi bukan hanya itu supaya orang percaya, tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak sesat, tetapi tetap percaya kepada Yesus. Mengapa demikian, Bapak? Ada alasannya. Ya. Alasannya yang menjadi alamat surat ini atau menjadi alamat Injil ini adalah orang-orang percaya di Efesus. Nah, di Efesus pada waktu itu sudah berkembang sekte atau ajaran, dan salah satunya adalah Serintus. Selain Gnostik ada yang namanya Serintus. Nah, Serintus ini mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Dia anak tukang kayu, dia anaknya Yusuf, anaknya Maria. Tetapi dia melanjutkan, tapi pada saat Yesus dibaptis, Kristus atau yang diurapi itu turun ke atas Yesus. Tetapi lalu Kristus itu meninggalkan Yesus sesaat sebelum naik ke kayu salib. Jadi Bapak Ibu, konsep-konsep tentang Yesus itu bukan baru muncul sekarang ini, tapi sejak dulu, sejak firman Tuhan, sejak Injil dituliskan itu sudah ada paham-paham yang sangat membahayakan kepercayaan kepada Yesus, dan salah satunya adalah Serintus. Nah, kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, yang paling booming sekarang itu adalah Kristen progresif. Ini satu sekte, satu paham yang sangat liberal. Dalam satu konten saya menonton, dia orang yang mengikuti dia mengatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya bukan standar utama untuk hidup di dalam dunia, bukan standar utama manusia untuk menjalani hidup. Nah, yang paling parah lagi ada mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Artinya di luar Yesus orang masih bisa selamat. Yang penting mereka melakukan kasih. Tapi kasih yang seperti apa? Ya. Nah, itulah sebabnya ketika tema ini keluar, saya sangat menyambutnya dengan sukacita, karena ini sangat relevan, sangat update dengan situasi sekarang ini, di mana lembaga yang mengaku sebagai gereja justru tidak lagi menempatkan Kristus atau Yesus sebagai sentral di dalam gereja. Padahal awalnya gereja itu dibangun atas dasar pengakuan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, aku ini siapa? Lalu Petrus dengan gagah berani mengatakan, engkaulah Mesias dari Allah. Lalu Yesus mengatakan, di atas dasar inilah, di atas batu karang inilah, aku akan membangun jemaatku. Artinya, gereja harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang seperti apa? Yesus Kristus yang adalah Allah, yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi Injil ini ditulis, atau Yohanes merasa berkepentingan untuk menulis Injil ini kepada jemaat orang Kristen di Efesus, karena adanya perkembangan, adanya sekte, adanya paham yang sangat membahayakan kehidupan iman orang percaya. Terlebih sekarang dengan hadirnya Kristen progresif. Agak aneh memang, karena mengaku Kristen. Kristen itu adalah nama sebutan bagi orang pengikut Kristus. Sementara pada saat yang sama tidak mengakui Kristus sebagai yang utama di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat kita. Penulis Injil ini memulai kitabnya dengan mengatakan pada mulanya adalah firman. Nah, Bapak Ibu, pada zaman Yohanes menulis surat ini sudah ada paham di antara orang Yahudi dan Yunani tentang logos. Jadi sudah ada konsep tentang logos. Nah, kenapa Yohanes memakai kata logos atau firman? Karena pada zaman itu sudah ada logos yang dipelopori oleh seorang namanya Heraklitus, orang Yahudi. Dia dianggap sebagai bapak atau ilmu sains. Sehingga muncul terapan kata biologi, psikologi, keluar namanya ilmu macam-macam yang ada logi-loginya.
Ya, selain itu ada seorang nama Philo, ini seorang filsuf Yunani. Dia sudah punya konsep tentang logos. Logos itu bukan hanya kata, tapi sesuatu yang mandiri, berdiri sendiri. Nah, Yohanes kemudian datang dengan memulai Injil ini, memberikan kata firman atau kata logos yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Konsep dia adalah bahwa logos atau firman itu bukan hanya kata, tetapi logos ini adalah pribadi yang sudah ada sejak kekekalan. Ya. Nah, logos atau word yang Calvin terjemahkan sebagai speak atau ucapan. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Yang dimaksud dengan logos itu bukan sekadar ucapan, bukan sekadar sesuatu yang berdiri sendiri, tapi ini adalah pribadi. Dia adalah Yesus. Nah, ketika penulis Injil ini, ketika Yohanes mengatakan bahwa firman itu, logos itu ialah Yesus, bukan menunjuk pada manusia Yesus, tapi sungguhnya dia menunjuk pada Yesus yang adalah anak Allah. Jadi ketika mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penulis Injil mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman? Nah, menurut pemahaman bahwa kata atau word atau ucapan itu menyatakan diri seseorang. Jadi perkataan kita itu, ucapan kita ini menggambarkan diri kita. Apa yang keluar dari kita itu tergambar pada ucapan. Nah, kenapa lalu Yohanes memberikan konsep bahwa Yesus adalah firman? Karena Yesus ini menyatakan Allah. Yesus menyatakan pikiran-pikiran Allah. Yesus menyatakan kehendak Allah kepada manusia, kepada kita. Itu jelas tertulis di dalam ayat 18. Ya, di sana dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya Yesus yang adalah firman ini menyatakan Allah, menyingkapkan tentang Allah. Kemudian penulis Ibrani juga menyatakan hal yang sama, Bapak Saudara. Penulis Ibrani pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu dilanjutkan dengan itu, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Yohanes ketika mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Karena Yesus menyatakan Allah. Yesus menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Yesus menyatakan pikiran-pikiran Allah kepada manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yohanes memulai Injilnya dengan mengatakan pada mulanya. Apa maksud dari pada mulanya? Pada mulanya itu sesungguhnya menyatakan kekekalan. Pada mulanya. Ya. Jadi sebelum segala sesuatu itu pada mulanya. Ayat 1 menunjuk kepada Yesus. Karena jelas dikatakan di dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Hal ini sebenarnya menunjukkan dan menegaskan bahwa Yesus sudah ada sebelum inkarnasi. Itu tadi saya katakan di awal bahwa sebenarnya sudah ada konsep logos di dalam kehidupan orang Yahudi dan juga Yunani. Tetapi Yohanes datang dengan konsep yang lebih dalam. Bahwa Yesus itu, firman itu sudah ada sebelum inkarnasi. Sebelum ada peristiwa Natal. Semuanya Yesus sudah ada. Ini berbicara tentang kekekalan.
Bahkan ia sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu. Seperti diungkapkan dalam ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada bagian ini paling tidak ada 3 hal yang penting bagi kita. Yesus pra-inkarnasi, artinya sebelum kelahiran ke dalam dunia, Dia sudah ada. Dia adalah seorang pribadi. Jadi bukan hanya sekedar kata, bukan sekedar ucapan. Ya. Dikatakan bahwa Yesus sudah ada. Dia adalah seorang pribadi. Nah, karena di dalam ayat ini katakan bahwa Dia bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan Allah dalam bahasa aslinya kalau prostonteon. Artinya 2 pribadi yang saling berhadapan. Muka. Jadi sebenarnya Yesus dengan Allah Bapa di surga itu sudah 2 pribadi. Ya. Ini uniknya kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini Allah, Yesus dan Bapa itu 2 pribadi yang berhadapan. Jadi Yesus bukan sekadar firman, bukan sekadar ucapan, tetapi Dia adalah pribadi. Lalu yang kedua di dalam ayat ini, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada hubungan, ada persekutuan yang intim atau yang indah antara firman atau Yesus itu bersama dengan Allah. Ayat 2 mengatakan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Persekutuan itu sudah ada sejak pada mulanya, atau di dalam kekekalan itu sudah ada relasi hubungan antara Yesus yang penulis Injil katakan firman itu bersama dengan Bapa. Jadi sudah ada keintiman, ada persekutuan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 dan 2 ini, ada perbedaan antara Yesus dengan Allah Bapa. Ya. Tetapi perhatikan, Yesus Bapa itu setara, mempunyai sifat-sifat Allah yang sama. Ya. Dan mereka satu adanya. Tetapi saya dikatakan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Kalau kita tambahkan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah. Sekali lagi ini keunikan Tritunggal yang kita yakini sebagai orang percaya. Kalau gereja dibangun bukan di atas dasar Tritunggal ini, maka gereja perlu dipertanyakan. Karena sejak awal sudah ada, meskipun konsep tentang Tritunggal di dalam maka tidak terang-terangan dikatakan Tritunggal, tetapi banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Tritunggal. Doktrin Tritunggal yang benar adalah Allah itu mempunyai satu hakikat. Artinya Allah kita itu satu, tapi 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 1 ketika kita membaca mengatakan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa bisa hadir pada saat yang bersamaan. Bisa ada pada saat bersamaan. Ya. Bahkan di dalam penciptaan, di dalam Kejadian pasal 1, Tritunggal ini, Trinitas ini ada bersama-sama dalam penciptaan. Bapa, Allah, Firman adalah Yesus, dan Roh Kudus ada dalam penciptaan. Ya. Ini diagram ini menggambarkan begini. Ya. Dikatakan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tapi anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Memang sulit untuk mengerti, tapi inilah konsep Tritunggal kita yang Allah kita itu satu, kita tidak mempunyai 3 Allah. Allah kita cuma satu, tapi dalam pribadi. Nah, ada sekte yang mengatakan bahwa Allah itu cuma satu adanya, yang termanifestasi dalam 3 pribadi. Ini konsep yang keliru. Konsep kita adalah Allah satu, kita punya satu Tuhan, tetapi dalam 3 pribadi. Hakikat mereka sama. Ya, ini konsep Allah.
Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekalipun ya Yesus atau Firman atau Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi, tetapi sekali lagi kita tetap hanya mempunyai hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Nah, ini bisa kita jawab ketika kita tahu orang Kristen punya anak, punya Allah 3. Enggak. Memang sulit untuk mereka mengerti karena mereka tidak dikaruniai iman untuk percaya tentang Allah yang Trinitas. Kita hanya percaya satu Tuhan. Dan Alkitab konsisten Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah yang kita sembah itu cuma satu. Dalam Tritunggal. Kita bukan mempunyai Allah yang banyak. Allah yang 3, tetapi kita mempunyai Allah yang satu. Allah yang tunggal, tetapi bukan tunggal yang mutlak. Karena Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Kemudian kita berlanjut ke ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat kelima. Ya. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Ya. Firman yang penulis Injil ini katakan sebagai pribadi Yesus yang sudah ada sejak mulanya. Dia adalah pencipta. Jadi Yesus adalah pencipta. Nah, kalau Dia pencipta berarti Dia adalah Allah. Karena yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Kolose 1. Ya. Ini juga sudah dibacakan tadi. Kolose pasal 1. Ayat 15 dan 16 tadi yang dibacakan oleh Pak Nur. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa segala yang diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dan Ibrani 1 ayat 2 juga mengatakan hal yang sama. Firman atau Yesus itu adalah pencipta. Nah, kalau Dia pencipta berarti Dia adalah Allah. Jadi bukan sekedar kata, bukan sekedar ucapan. Lalu ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Dia, dalam firman, dalam Yesus. Hidup itu menunjuk pada kehidupan rohani atau kehidupan kekal. Dan setiap kali berbicara tentang bahwa Yesus adalah hidup itu selalu dipertentangkan, dikontraskan dengan hukuman dan kebinasaan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup. Artinya ketika orang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup kekal. Sebaliknya ketika tidak percaya Yesus, maka dia akan dihukum dan dibinasakan. Ini Bapak Ibu Saudara. Itu kalimat saya yang warna kuning. Orang yang selalu ada di gereja, tetapi di luar Yesus, tetap akan binasa, Bapak Saudara. Karena itu pastikan diri kita adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Ya. Kristen itu bukan sekedar hadir di gereja. Kristen itu bukan sekedar giat, rajin, melayani, beribadah setiap minggu, bukan itu. Tapi apakah Kristus itu menjadi yang utama dalam hidup kita? Panjilus Darius mengatakan bukan nomor 1. Karena kalau cuma nomor 1 cuma bergeser nomornya saja. Tapi mengutamakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
Dalam dia ada hidup. Yang dimaksudkan itu adalah hidup yang kekal, hidup secara rohani. Ya. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka orang itu akan diselamatkan. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ketika orang tidak percaya Yesus, maka dia akan berada di dalam hukum. Hal yang kedua, hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Firman itu, Yesus itu adalah hidup. Bukan sekedar hidup, tapi dia adalah terang manusia. Dalam pasal 8 ayat 12, jelas di sana dikatakan bagaimana terang. Pasal 8 ayat 12 dan 9 ayat 5. Oh, Yesus itu bukan sekadar hidup, tetapi dia adalah terang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pasal 9 ayat 5 dengan hal yang sama. Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan ayat-ayat berikutnya, saudara. Jadi Yesus bukan sekedar hidup bagi orang-orang percaya, tetapi dia juga adalah terang. Nah, ini secara implisit menunjukkan bahwa tanpa Yesus Kristus atau di luar Tuhan Yesus, manusia pasti akan tersesat. Karena bicara tentang kegelapan itu identik dengan tersesat. Ayat 11, ayat 9, 10, ayat pasal 12, ayat 35 mengatakan yang sama. Ya. Bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang bagi orang-orang yang percaya. Ya. Dan di luar Yesus maka yang ada adalah kesesatan. Nah, karena itu orang yang percaya kepadanya akan disebut anak-anak terang. Pasal 12 ayat 35, 46. 36 dan 46. Orang yang percaya kepada Yesus akan disebut anak-anak terang. Jadi kita ini anak terang. Berkali-kali Pak Nur mengatakan dari mimbar ini, kita ini seharusnya mencerminkan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Artinya terang, bercahaya, orang melihat kehidupan kita, apakah Kristus ada dalam diri kita atau tidak. Ayat 5 dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apakah kegelapan itu? Secara rohani manusia digelapkan oleh dosa. Dosa membuat segala sesuatunya menjadi buram, menjadi tidak jelas, menjadi tidak menentu. Tapi ketika percaya Yesus, maka dosa itu tidak sanggup menguasai. Kristus sudah mengalahkan dosa, sehingga dosa itu tidak lagi menguasai orang percaya. Itulah terang. Kemudian pasal ayat 8 dan 9. 6 sampai 9. Ini sebenarnya berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi bukan Yohanes penulis surat ini. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Dia Yohanes Pembaptis itu hanya datang sebagai saksi. Ya. Yang memberitakan bahwa Yesus itulah Mesias, juru selamat, dan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis mempunyai tugas hanya menyampaikan, hanya memberitakan bahwa Yesus itulah Mesias, juru selamat yang dinantikan. Nah, kalau mau selamat silakan datang kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua orang Kristen, semua hamba Tuhan mempunyai tugas yang sama seperti Yohanes Pembaptis, yaitu membawa orang-orang kepada Kristus. Inilah yang diyakini oleh pendiri GSRI, sehingga moto ini, nggak tahu moto apa tema yang di atas, ke seluruh dunia beritakan Injil.
Artinya tugas gereja, tugas orang percaya memang membawa orang-orang kepada Yesus yang adalah juru selamat. Kalau ada gereja yang tidak menekankan pentingnya membawa orang-orang kepada Yesus, kalau ada gereja yang tidak lagi mementingkan penginjilan untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus untuk diselamatkan, apalagi kalau gereja itu tidak lagi menempatkan Yesus sebagai sentral di dalam gereja, maka gereja itu tidak layak disebut gereja. Karena gereja sendiri eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya. Yang memanggil siapa? Yesus. Nah, kalau ada gereja tidak lagi mengaku Yesus sebagai juru selamat, mestinya nggak pakai gereja. Tetapi realitanya ada, mengaku gereja, tapi bukan Yesus. Mungkin yang disebutnya Christianity without Christ, kekristenan tanpa Kristus. Dan ini yang sedang kita hadapi. Yesus tidak lagi menjadi sentral di dalam gereja. Tapi dengan firman Tuhan pagi ini kita kembali bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah ada sejak pada mulanya. Sejak kekekalan dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, karena itu kalau saudara sudah mengenal bahwa Yesus adalah Allah, bagaimanakah sikap saudara? Bagaimanakah sikap saudara terhadapnya? Bagaimanakah saudara mencari dia? Maukah saudara mencari dia, mentaati dia? Dan maukah saudara melayani dia? Meninggikan dan memuliakan dia? Dan mengutamakan dia di atas segalanya. Karena Yesus permulaan dari semuanya. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Nah, kalau begitu dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Lalu saudara, cara hidup kita akan menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang di atas. Cara kita hidup inilah yang menentukan apakah kita mengutamakan Yesus dalam hidup atau tidak. Tuhan menolong berkati kita. Amin.